Nah, di sini apa yang diucapkan Kak Pak Dudung itu suatu kebenaran Islam. Ada yang mengatakan sesat semua itu. Orang yang menolak pendapatnya Pak Dudung justru dia sesat. Kenapa? Pak Dudung berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan Arab. Itu betul. Kita akan berbincang tentang hal yang lagi diperbincangkan di masyarakat mengenai cara kita beribadah, Ustaz. Jadi ada pernyataan bahwa khususnya doa. Jadi ada pernyataan bahwa kita nggak perlu berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan kita bukan orang Arab, Ustaz. Ya, Nah, ini menarik, Ustaz. baik. Ya, mungkin ada pendapat, Ustaz, mengenai ini. Baik, ya. Kita proporsional aja ya. Iya. Ya, proporsional artinya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Betul. Nah, karena itu saya sering katakan bahwa siapapun dapat menghadirkan satu pernyataan dan dengan pernyataan itu kemudian kita bisa menilai lewat perangkat pengetahuan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Lalu apa yang menarik? Yang menarik adalah jika pernyataan dimaksud mengandung nilai-nilai kebenaran, maka hikmahnya adalah Allah menghadirkan petunjuk kepada kita untuk mengikuti hal dimaksud dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, namun sebaliknya, jika satu pernyataan tidak mengandung nilai kebenaran, maka di antara hikmahnya boleh jadi Allah ingin membuka sesuatu yang lebih besar lagi, sekaligus mengoreksi hal-hal yang keliru di masyarakat, sehingga dengan itu semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan cara yang lebih berkualitas. Ya, Karena itulah masih ingat Mas Lik, Nabi membimbing kita dengan satu doa yang sangat luar biasa, ya kan? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, mohon tunjukkan, perlihatkan kepada kami segala yang benar itu nyata kebenarannya dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan mohon tunjukkan kepada kami segala yang keliru itu nyata salahnya dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Karena itu prinsip dasar bagi kita setiap muslim, kita menilai wajar dulu segala pernyataan yang keluar, tidak harus kemudian menyoal orang atau sumber dan sebagainya, sikapi secara objektif di sini. Lalu setelah itu kita lihat jika ada unsur kebenaran, kita ikuti dengan petunjuk Allah, dan standar menilai kebenaran itu tentunya dari persepsi syariat kita, kan? Nah, dan juga nanti akan dikuatkan oleh logika, karena keimanan tidak akan bertentangan dengan akal, logika. Akal itu diciptakan oleh Allah untuk mensupport iman, mensupport roh, kalbu. Jadi gak mungkin bertentangan. Kalau belum ketangkap, artinya ada yang belum sampai, yakin dulu, baru hikmah kemudian datang. Tapi jika itu kemudian bertentangan dengan nilai kebenaran, kemuliaan, kebaikan, maka kita menilai dengan cara yang tepat, meninggalkan apa yang dibangun sebagai sebuah statement tadi itu, lalu kemudian mengisi dengan hikmah-hikmah kebaikan apa yang diinginkan di dalamnya. Betul. Dari sini kita berangkat untuk menilai. Indah sekali. Ya. Sekarang mari kita lihat ya dalam tinjauan pengetahuan dulu. Ya, kita baca dengan nalar dulu ya. Siap. Perangkat akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini bisa diuji pertama dengan pertanyaan. Jadi menguji benarnya pernyataan, salah satunya nanti dalam ilmu logika, di mantik itu kita bisa uji lewat pertanyaan. Kita ambil contoh begini misalnya. Anda tadi mengutip pernyataan, bukan Anda mengatakan ya. Anda mengutip pernyataan, ya, Tuhan itu bukan orang Arab. Itu pernyataan. Kita susul dengan pertanyaan, lantas orang mana? Nah, bisa terjawab gak? Kan? Nah, kalau itu melahirkan kebingungan dan sulit mencari jawaban, maka ini menunjukkan bahwa pernyataan yang dibangun itu rapuh. Ada persoalan. Karena sifat akal itu akan mengejar sehingga bisa diterima oleh nalar, dianggap sebuah kewajaran, dan dengan kewajaran itu ditransformasikan nanti kepada jalan pikiran kita yang membimbing ekspresi tubuh kita untuk bersikap. Itu standar berkehidupan kita seperti itu. Jadi kalau nggak bisa dijawab, orang mana ya? Nggak ketemu gitu. Nah, ini artinya apa? Premis yang dibangun ya berdasar silogisme menjadi sebuah premis, jadi pernyataan. Ini ada yang rapuh. Apa yang rapuhnya kita telusuri. Oh, ternyata ditelusuri memang Tuhan itu bukan orang. Nah, ini apa namanya, kelemahan kerapuhan di pernyataannya, sehingga bisa dikatakan adalah premis pertama yang dibangun itu keliru, salah gitu kan, sehingga mengambil puzzle